Sinyal misterius dari Jakarta patut Anda saksikan sampai habis. Apa cuma kebetulan Rizky Ridho, Arhan dan Marcelino virtual bareng Shin Tae-yong? Apa yang sedang dirancang pelatih Shin Tae-yong bersama trio muda ini? Pertemuan virtualnya bikin publik heboh dan bertanya-tanya. Supporter Indonesia lebih gila dari fans Inggris? Ini kata pelatih Oxford United. Baru pertama kali datang ke SUGBK, dia langsung dibuat merinding. Komentarnya soal supporter bikin netizen heboh. Wah, top Marco top. Kevin Dix usai gabung klub Bundesliga. Saya bangga mewakili Indonesia di Jerman. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sinyal misterius dari Jakarta patut Anda saksikan sampai habis. Apa cuma kebetulan Rizky Ridho, Arhan dan Marcelino virtual bareng Shin Tae-yong? Apa yang sedang dirancang pelatih Shin Tae-yong bersama trio muda ini? Pertemuan virtualnya bikin publik heboh dan bertanya-tanya. Jakarta 8 Juli 2025, sebuah kabar misterius tengah berembus kencang dari jagat sepak bola nasional. Terdengar isu simpang siur bahwa dua bek andalan timnas Indonesia, Rizky Ridho dan Pratama Arhan, terlihat berada di sebuah hotel di Jakarta yang diyakini menjadi tempat menginap pemain klub Inggris Oxford United. Tak hanya itu, sumber tidak resmi menyebutkan bahwa keduanya sempat bertemu dengan gelandang muda Marcelino Ferdinand yang diketahui bergabung dengan tim tersebut sejak awal musim lalu. Yang membuat publik benar-benar terpancing rasa penasarannya adalah dugaan bahwa pertemuan itu tidak sekadar ajang temu kangen atau reuni singkat. Disebut-sebut keempat sosok tersebut Ridho, Arhan, Marcelino, dan bahkan sang mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong terhubung melalui sebuah panggilan video yang berlangsung cukup lama. Obrolan mereka kabarnya berlangsung tertutup dengan nada yang serius, seolah ada sesuatu yang tengah direncanakan. Belum ada keterangan resmi dari pihak manapun, baik dari pemain yang disebut perwakilan Oxford United maupun dari PSSI. Namun berbagai potongan informasi yang tersebar dari forum diskusi penggemar bola hingga komunitas pecinta timnas menguatkan spekulasi bahwa ada agenda penting yang tengah didiskusikan oleh mereka. Apakah ini sinyal kembalinya Shin Tae-yong ke panggung sepak bola Indonesia? Ataukah ini merupakan cikal bakal terbentuknya gerakan besar dari pemain-pemain muda alumni era STY? Sebagaimana diketahui, hubungan antara Shin Tae-yong dan para pemain muda yang dibentuknya selama 4 tahun terakhir terjalin sangat erat. Bahkan setelah pelatih asal Korea Selatan itu resmi diberhentikan dari jabatannya pada Januari 2025. Salah satu momen yang memperlihatkan kedekatan emosional tersebut terjadi belum lama ini saat Rizky Ridho melangsungkan pernikahan. Shin Tae-yong yang sedang berada di luar negeri menyempatkan diri mengucapkan selamat melalui video call yang turut disaksikan oleh Marcelino dan Arhan dalam suasana hangat dan penuh nostalgia. Jika benar kabar pertemuan virtual ini terjadi kembali dengan 4 nama besar tersebut, maka pertanyaannya bukan hanya soal alasan mereka berkumpul, tapi juga apa yang sedang mereka rancang. Ada beberapa spekulasi yang berkembang. Salah satunya adalah kemungkinan Shin Tae-yong tengah membuka jalan untuk kembali ke lingkungan PSSI, bukan sebagai pelatih utama, tetapi dalam posisi strategis seperti direktur teknik atau penasihat tim nasional. Posisi ini memungkinkan dirinya tetap memberikan pengaruh terhadap arah pengembangan timnas, khususnya dalam membina generasi muda yang ia angkat dari kompetisi lokal dan berhasil membentuk tim tangguh yang sempat membuat Indonesia disegani di Asia Tenggara dan bahkan Asia. Kemungkinan lain yang muncul adalah inisiasi sebuah proyek pengembangan pemain muda lintas klub yang melibatkan nama-nama seperti Marcelino, Ridho, dan Arhan, serta bimbingan dari Shin Tae-yong secara informal.
Ini bisa menjadi semacam akademi atau platform pembinaan jangka panjang yang terlepas dari struktur resmi federasi. Namun tidak sedikit pula yang menilai pertemuan itu hanya bentuk solidaritas emosional. Sebuah reuni kecil di tengah jadwal padat para pemain yang tetap menjaga komunikasi dengan pelatih yang mereka anggap sebagai sosok ayah di lapangan. Shin Tae-yong memang dikenal tidak hanya sebagai pelatih disiplin, tetapi juga sebagai figur yang sangat memperhatikan mental dan perkembangan individu anak asuhnya. Menariknya, saat isu ini beredar luas di media sosial, publik bola nasional langsung heboh. Tagar hashtag Stichomebach dan hashtag R4 Reunion dalam kurung mengacu pada Ridho, Arhan, Marcelino, dan STY bahkan sempat muncul di beberapa platform X dalam kurung, sebelumnya Twitter dan TikTok. Banyak netizen yang berharap kabar tersebut benar, karena bagi mereka, Shin Tae-yong masih dianggap sebagai pelatih terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Namun sejauh ini belum ada satupun pihak yang mengonfirmasi ataupun membantah kabar tersebut. PSSI sendiri terkesan diam dan enggan memberikan komentar terkait peluang kembalinya Shin Tae-yong dalam struktur kepelatihan nasional. Oxford United pun belum merilis agenda resmi para pemainnya selama berada di Jakarta, sehingga lokasi pertemuan yang disebut pun masih sebatas rumor yang belum bisa diverifikasi. Ketiadaan bukti visual seperti foto atau video membuat kabar ini tetap berada di zona abu-abu. Tapi justru disitulah letak daya tariknya. Misteri yang menggantung ini sukses membuat publik penasaran dan membuka kembali diskusi soal masa depan timnas, peran Shin Tae-yong, dan nasib para pemain muda yang sempat bersinar di bawah asuhannya. Satu hal yang pasti, di tengah stagnasi yang dialami timnas Indonesia usai perpisahan dengan Shin Tae-yong, publik tampaknya masih memendam harapan akan hadirnya babak baru yang melibatkan kembali sosok asal Korea Selatan itu. Entah sebagai pelatih, penasihat, atau mentor. Apakah pertemuan ini adalah awal dari babak baru dalam sejarah sepak bola nasional? Ataukah hanya nostalgia masa lalu yang kebetulan terekam oleh segelintir orang dan kemudian membesar di media sosial? Yang jelas, publik menanti jawaban. Untuk saat ini, kabar itu tetap menjadi misteri yang menggelitik. Dan seperti semua misteri yang bagus, ia akan terus menjadi perbincangan hingga akhirnya satu dari mereka angkat bicara. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Supporter Indonesia lebih gila dari fans Inggris? Ini kata pelatih Oxford United. Baru pertama kali datang ke SUGBK, dia langsung dibuat merinding. Komentarnya soal supporter bikin netizen heboh. Gary Rowett terkesan dengan atmosfer SUGBK supporter pramusim di Indonesia lebih banyak dari Inggris pelatih Oxford United. Gary Rowett mengaku kagum dengan atmosfer luar biasa yang ia rasakan saat bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Ia bahkan membandingkan langsung semangat supporter Indonesia dengan yang biasa ia lihat di Inggris. Rowett berkesempatan merasakan langsung atmosfer panas di SUGBK saat memimpin Oxford United dalam laga perdana Grup A Piala Presiden 2025. Dalam pertandingan tersebut, Oxford United tampil gemilang dengan menaklukkan Liga Indonesia All-Star 6-3, Minggu dalam kurung 6 Juli 2025. Meski hanya berstatus laga pramusim, skuad Oxford United tampil serius sejak menit awal. Mereka langsung mendominasi pertandingan dan menyulitkan lawan.
Gol-gol Oxford United dicetak oleh Mark Harris 3 dan 30, Michael Helik 45, Thomas Bradshaw 53, Przemysław Placheta 56, dan Brian De Keersmaeker 68. Sementara gol Liga Indonesia All-Star dicetak oleh Rico Simanjuntak 14, Rizky Dwi 75, dan Axel Runtukaho. Pertandingan ini berhasil menyedot perhatian besar dari pecinta sepak bola tanah air dengan sebanyak 41.000 supporter hadir langsung di stadion. Usai pertandingan, Rowett tak ragu mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer pertandingan dan antusiasme penonton Indonesia. Ia menyebut ada perbedaan mencolok dibandingkan dengan pertandingan pramusim di Inggris. Saya rasa kedua negara jelas sama-sama bersemangat soal sepak bola, ujar Gary Rowett. Tapi perbedaan terbesar sebenarnya kami sudah sempat bahas ini juga dengan para pemain untuk ukuran laga pramusim yang walaupun berstatus kompetisi. Jika di Inggris mungkin tidak akan ada banyak penggemar menyaksikan karena masih terlalu awal, ucapnya. Menurut pelatih berusia 51 tahun itu, fakta bahwa lebih dari 40.000 supporter hadir untuk menyaksikan laga pramusim adalah hal yang luar biasa dan menjadi pengalaman tak biasa bagi timnya. Sedangkan di sini saya pikir ada semangat besar dari para fans untuk datang dan melihat pemain-pemain seperti Ole, Marcelino, atau pemain berkualitas lain dari Oxford layaknya Placheta yang di situasi normal jarang bisa ditonton orang-orang di Indonesia. Tambahnya, Rowett pun menegaskan bahwa atmosfer laga melawan Liga Indonesia All-Star sangat mengesankan dan penuh semangat. Ia juga menyebut momen upacara pembukaan dengan lagu kebangsaan dan pertunjukan kembang api menjadi salah satu hal yang membuat pramusim ini terasa berbeda. Saya kira ini adalah pertandingan yang menarik, ungkap Gary Rowett. Kita menyaksikan ada 40.000 penggemar Indonesia yang penuh semangat mendukung seluruh pemain. Saya yakin ini juga jadi pengalaman menarik buat para pemain karena mereka bisa melihat kembang api saat upacara pembukaan. Lalu mendengarkan lagu kebangsaan pemilik klub kami, Erick Thohir, sebelum memulai pertandingan. Tuturnya, bagaimana menurut kalian? Apakah atmosfer sepak bola Indonesia memang lebih menggugah semangat dibanding negara-negara lain, bahkan Inggris sekalipun? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Wah, top Marco top. Kevin Dix usai gabung klub Bundesliga. Saya bangga mewakili Indonesia di Jerman. Bek timnas Indonesia Kevin Dix akhirnya buka suara setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Borussia Mönchengladbach, klub elite asal Jerman yang berkompetisi di Bundesliga. Kepindahan ini menjadi catatan bersejarah karena Dix adalah pemain Indonesia pertama yang akan tampil di Liga Jerman. Kevin Dix direkrut Gladbach dengan status bebas transfer setelah musim lalu memperkuat FC Copenhagen. Pemain berusia 28 tahun itu pun langsung mencuri perhatian karena bergabung dengan salah satu tim besar Jerman dan tampil di Liga Papan atas Eropa. Dalam wawancara usai sesi latihan perdananya bersama Gladbach, Dix mengungkapkan perasaan dan harapan besarnya. Saya baru saja beradaptasi setelah mulai berlatih sedikit lebih lambat karena cedera, tetapi di sini sudah terasa seperti keluarga, ujar Kevin Dix dikutip dari bolasport.com.
Semua orang di klub, pelatih, manajemen, rekan satu tim menyambut saya dengan hangat. Saya senang berada di sini, lanjutnya. Fleksibel dan siap tempur di berbagai posisi, Dix dikenal sebagai pemain yang serbaguna di lini belakang. Ia menyatakan siap bermain di berbagai posisi, baik sebagai bek kanan, kiri, bek tengah, bahkan gelandang bertahan dalam kurung nomor 6. Saya dapat bermain di hampir semua posisi bertahan, bek kanan dan kiri, bek tengah, atau bahkan di lini tengah sebagai pemain nomor 6, ujarnya. Namun, saat ini saya merasa paling nyaman di posisi bek tengah. Baik dalam formasi 4 maupun 3 bek tidak masalah. Yang terpenting adalah saya bermain. Saya fleksibel dan menempatkan diri untuk melayani tim, tambah Dix. Target dan ambisi Kevin Dix di Bundesliga tak hanya fokus pada posisi, Kevin Dix juga menegaskan ambisinya untuk menyatu dengan lingkungan tim dan berkontribusi maksimal di musim baru. Pertama, saya ingin mengintegrasikan diri sepenuhnya ke dalam tim, klub, dan lingkungan, ujarnya. Saya ingin memahami prosesnya dan merasakan bagaimana klub bekerja. Setelah itu, semuanya tentang tampil habis-habisan di lapangan. Saya ingin berkembang lebih jauh, membantu kami sukses sebagai tim dan tentu saja memenangi pertandingan serta mungkin meraih sesuatu di akhir musim, lanjut pemain berdarah Maluku tersebut. Bangga membela merah putih di Jerman bagi Kevin Dix bergabung dengan klub Bundesliga tak hanya soal karier pribadi. Ia merasa membawa semangat bangsa dan ingin membuktikan kualitas pemain Indonesia di panggung sepak bola Eropa. Itu sangat berarti bagi saya. Saya mendapatkan banyak sekali dukungan dari Indonesia, ungkapnya. Para penggemar bersemangat dan bangga. Saya pun bangga mewakili mereka. Saya rasa Borussia akan segera merasakannya juga. Dukungan akan terasa nyata baik di stadion maupun di media sosial, tutupnya. Bagaimana menurutmu Sobat Garuda? Apakah langkah Kevin Dix ini bisa membuka jalan bagi lebih banyak pemain Indonesia tampil di Liga Top Eropa? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri dukungan untuk Kevin di Bundesliga. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Top Marco Top, Viktor Gyökeres rela potong gaji demi gabung Arsenal. Viktor Gyökeres dilaporkan rela melepas gaji sebesar 2 juta dalam kurung 38,2 miliar rupiah demi mewujudkan transfer impiannya ke Arsenal musim panas ini. Penyerang andalan Sporting CP itu kini tinggal selangkah lagi bergabung dengan The Gunners setelah negosiasi antara kedua klub memasuki tahap akhir. Menurut laporan dari media Portugal, Gyökeres telah menolak untuk kembali ke pemusatan latihan pramusim Sporting dan menyatakan keinginannya untuk segera merapat ke Emirates Stadium. Langkah ini juga ditegaskan oleh The Transfers Podcast dan jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Gyökeres yang mencetak 97 gol dalam 102 pertandingan bersama Sporting disebut telah menyepakati syarat pribadi dengan Arsenal. Bahkan pemain asal Swedia itu secara langsung membantu mempercepat proses transfer dengan mengorbankan sebagian gajinya. Laporan dari Media Record menyebutkan bahwa Gyökeres menyetujui pemotongan gaji sebesar 2 juta dari kesepakatan awal yang ditawarkan Arsenal. Uang tersebut digunakan klub untuk meningkatkan tawaran mereka menjadi 65 juta plus tambahan 15 juta dalam bentuk bonus performa. Apa pendapat kamu tentang keputusan Gyökeres yang rela potong gaji demi gabung ke Arsenal?
Apakah menurutmu langkah ini mencerminkan ambisi atau justru terlalu berisiko? Yuk, tuliskan komentarmu di bawah. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally... Mahal tapi strategis, alasan Arsenal tebus Martin Zubimendi di atas klausul rilis. Arsenal resmi mengamankan tanda tangan Martin Zubimendi dari Real Sociedad dengan nilai transfer mencapai 61 juta dalam kurung sekitar 1,3 triliun rupiah. Angka ini ternyata lebih tinggi dari klausul pelepasan gelandang asal Spanyol tersebut yang hanya sebesar 52 juta. Menurut laporan eksklusif dari Daily Mail, keputusan Arsenal membayar di atas klausul rilis Zubimendi bukan tanpa alasan. Klub asal London Utara ini memilih cara tersebut agar pembayaran bisa dilakukan secara bertahap. Jika mereka langsung mengaktifkan klausul rilis senilai 52 juta, seluruh nilai harus dibayarkan sekaligus. Yang dikhawatirkan dapat mengganggu perencanaan keuangan klub, terutama karena Arsenal masih membidik beberapa pemain mahal lain di bursa transfer musim panas ini. Meski sejumlah pihak menilai nilai transfer tersebut cukup mahal, Arsenal tampak puas telah berhasil mengamankan jasa Zubimendi. Terlebih, sang pemain menolak pendekatan dari klub besar lain, termasuk Liverpool. Menurut kamu, apakah strategi Arsenal membayar di atas klausul rilis ini langkah cerdas atau justru berisiko? Apakah Zubimendi layak mendapatkan harga sebesar itu? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Perburuan Rodrigo memanas, Arsenal, Man City, dan PSG turun bertempur rekrut striker Real Madrid. Mungkinkah Arsenal pemburu terdepan? Rodrigo menjadi incaran 3 klub besar Eropa, Manchester City, Arsenal, dan Paris Saint-Germain telah menghubungi perwakilan sang striker Real Madrid tersebut. Orayo, julukan pemain Brasil tersebut, menghadapi keputusan penting setelah hanya mendapatkan peran terbatas di bawah arahan Xabi Alonso selama Piala Dunia antar klub FIFA. Namun setiap tawaran untuk pemain berusia 24 tahun ini harus memenuhi harga yang ditetapkan Real Madrid karena klub Spanyol masih memandangnya sebagai aset berharga. Pelatih Xabi Alonso disebut-sebut semakin siap melepas Rodrigo karena sang pemain tidak masuk dalam rencana utamanya. Dari ketiga klub yang dikabarkan tertarik, Arsenal disebut paling agresif dalam perburuan sang winger.
Namun rencana Arsenal untuk membawa Rodrigo ke Emirates Stadium tergantung pada penjualan pemain terlebih dahulu. Setelah mendatangkan Martin Zubimendi, pelatih Mikel Arteta telah menghabiskan sebagian besar anggaran transfer musim panas ini. Menurut kamu, apakah Arsenal punya peluang besar menjadi pemburu utama Rodrigo? Atau kamu lebih percaya Manchester City atau PSG yang akan sukses mendapatkan sang pemain? Yuk beri pendapatmu di kolom komentar. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Real Madrid heningkan sejenak latihan menghormati Diogo Jota dan saudara kandungnya. Sebelum melangkah ke sesi latihan yang penuh semangat di The Gardens North County Park, para pemain dan staf pelatih Real Madrid mempersembahkan 1 menit keheningan untuk menghormati kepergian dua sosok yang sangat dihormati dalam dunia sepak bola. Diogo Jota, pemain bintang Liverpool FC, serta saudara kandungnya Andre Silva yang merupakan pemain FC Penafiel baru-baru ini meninggal dunia. Keheningan yang khidmat ini menggema di lapangan latihan, sebuah penghormatan bagi dua pemain yang meninggalkan kenangan tak terlupakan di hati banyak orang. Diogo Jota, yang dikenal dengan permainan cepat dan teknik luar biasa, serta Andre Silva, yang juga merupakan sosok yang dicintai oleh rekan-rekannya di Penafiel, pergi terlalu cepat meninggalkan dunia sepak bola yang penuh gairah. Setiap detik dari menit hening tersebut penuh makna, terasa begitu dalam di hati semua yang hadir, baik pemain, pelatih, maupun staf yang menyaksikan. Para pemain Real Madrid meskipun siap memulai latihan yang intens, sejenak menundukkan kepala dan merenung mengenang dua nama yang telah banyak memberikan warna pada kompetisi sepak bola Eropa. Bagaimana pendapat kalian tentang penghormatan ini? Apakah Anda merasa bahwa sepak bola lebih dari sekadar permainan, melainkan sebuah ikatan emosional yang bisa menghubungkan kita semua? Tinggalkan komentar Anda. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look Menanti laga pamungkas, Real Madrid siap hadapi Borussia Dortmund di perempat final Piala Dunia antar klub. Real Madrid terus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian berat di perempat final Piala Dunia antar klub melawan Borussia Dortmund pada Sabtu malam nanti. Bertempat di The Gardens North County Park, Palm Beach, para pemain dan staf pelatih Los Blancos menjalani sesi latihan yang sangat fokus untuk meraih tiket semifinal. Di sesi akhir latihan penutupan dikhususkan untuk pengasahan tendangan ke gawang, di mana para pemain berlatih tembakan jarak jauh dan situasi bola mati.
Tidak hanya itu, untuk menjaga dinamika tim, mereka juga bermain dalam format pertandingan 5 lawan 5. Dua pemain yang tidak bergabung dalam latihan kelompok adalah Endrick dan David Alaba yang menjalani latihan terpisah dengan program pemulihan masing-masing. Pertandingan ini tentunya akan menjadi salah satu laga yang sangat dinantikan di mana Real Madrid harus menghadapi Borussia Dortmund yang selalu menyuguhkan permainan cepat dan menyerang. Xabi Alonso meskipun tidak lagi mengenakan jersey Real Madrid tentu sangat paham dengan intensitas pertandingan seperti ini dan akan mempersiapkan timnya dengan sangat matang. Laga ini tidak hanya menjadi perebutan tiket semifinal Piala Dunia antar klub, tetapi juga merupakan ajang untuk mengukur sejauh mana persiapan dan kualitas skuad Los Blancos dalam menghadapi tim-tim top dunia. Real Madrid dengan segala sejarah dan prestasinya tentu ingin menambah koleksi trofi mereka. Namun Borussia Dortmund akan berusaha memberikan kejutan besar. Bagaimana menurut kalian? Akankah Real Madrid melangkah mulus ke semifinal atau Borussia Dortmund akan mengejutkan dengan permainan agresif mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.